rencana-rencana kita dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi saya mau pastikan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa rencana Tuhanlah yang terindah. Rencana Tuhan yang terindah. Tidak ada yang lain. Ada banyak harapan, ada banyak angan-angan, ada banyak doa-doa kita, tetapi yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita dengarkan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku, dan ku merasakan indah rencanamu. Saudara-saudaraku yang ada di rumah, barangkali kalau saudara tahu lagu ini boleh bernyanyi bersama-sama dengan kami, atau seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini boleh kita sama-sama bernyanyi. Sungguh Tuhan memiliki rencana yang indah pada malam hari kepada saudara. Barangkali susah untuk melewati tahun-tahun kehidupan ini. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Mari kita bernyanyi semua. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu.
bersama-sama. Kami menyadari ya Tuhan bahwa nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami adalah kesempatan bagi kami untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur padamu di malam Sabat yang indah ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, mengikuti kebaktian kebangunan rohani. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang diberkati ini. Kami yang hadir di sini maupun yang menyaksikan lewat Zoom online atau Facebook, kiranya urapan surgawi menjadi bagian semua, sehingga kebaktian kebangunan rohani pada malam ini menjadi berkat rohani bagi masing-masing kami dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Sabat. Selamat Sabat bagi saudara-saudara yang ada di Zoom. Senang rasanya kita bertemu kembali pada malam ini, malam yang ketiga sekaligus malam yang terakhir kebaktian kebangunan rohani. Hidup adalah kesempatan. Kita tidak tahu apakah seperti ini bisa terjadi kembali, kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita yakini bahwa malam ini kita yang hadir di sini
maupun Anda yang hadir di Zoom, yang menyaksikan di Zoom, itu terjadi bukan kebetulan, tapi semua ada rencana Tuhan. Amin. Semua ada rencana. Ada yang kebetulan di atas dunia ini. Dan kita bersyukur bahwa kita hadir pada malam ini, maupun Anda yang menyaksikan di Zoom online atau Facebook. Semua terjadi karena Tuhanlah yang tuntun. Ada satu pertanyaan yang diberikan kepada panitia sehubungan dengan pelajaran tadi malam. Pertanyaannya adalah, Tuhan mengasihi kita 100%. Bisakah kita mengasihi Tuhan 100%? Jika kita tidak bisa, apakah itu artinya bahwa keselamatan kita hanya oleh anugerah semata? Tadi malam kita telah mempelajari nasihat dari Alkitab dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dalam bahasa Inggris, kata segenap itu adalah love your God with all. Jadi kata segenap itu adalah all. Kalau all ada artinya semua. Kalau bilang semua berarti tidak ada yang sisa. Terjemahan lain dari kata all itu adalah complete, lengkap. Atau terjemahan yang lain adalah the whole, menyeluruh. Itu artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Siapa yang bilang? Tuhan yang bilang. Nah, jika Tuhan berkata kepada kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, maka pasti Tuhan akan menyanggupkan kita. Apa buktinya? Tadi di lagu spesial Kuala Kapuas. Kuala Kapuas. Sebelum menyanyi ada satu kalimat ayat yang tertulis, Pak Ferry mungkin pasti hafal ayat itu. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Artinya bahwa jika Tuhan memberikan perintah kepada Anda dan saya untuk mengasihi Dia dengan segenap hati kita, itu berarti juga Tuhan akan menyanggupkan kita untuk melakukannya. Amin. Jadi kiranya pertanyaan ini yang telah diberikan dan jawaban yang telah kami berikan dapat memberikan kepuasan kepada yang bertanya. Kita telah mempelajari malam yang pertama, hidup adalah kesempatan untuk berubah. Setelah itu malam yang kedua, kesempatan untuk mengasihi. Dan saat ini adalah kesempatan untuk menurut. Masih ingat pelajaran tadi malam? Mengasihi kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kita mengasihi kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jikalau engkau mengasihi akan aku, engkau akan menuruti segala perintah. Dan kita tahu bahwa perintah Tuhan itu bukanlah larangan. Betul? Itu adalah komitmen kita, sambutan kasih kita kepada Tuhan. Makanya Anda tidak akan ketemukan jangan membunuh, jangan mencuri. Hukum 1 sampai 4 kasih kepada Allah, hukum 5 dan seterusnya kasih kepada manusia. Yang kita saat ini kenal dengan hukum kasih. Jadi 10 hukum yang tadi malam kita belajar itu adalah ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Tidak larangan di situ. Membunuh anak-anak, jangan mencuri, bukan itu yang tadi malam kita belajar. Oke.
Saya yakin kita tahu akan cerita ini, bukan? Dalam perjalanan Yesus bertemu dengan seseorang, dan orang ini berkata, jadi orang ini berlari-lari, bertelut, dan berkata dengan sangat sopan sekali. Kalimatnya sangat sopan sekali. Dan kalimat itulah yang seharusnya Anda dan saya harus beritahu kepada Tuhan. Guru yang baik. Siapapun orang itu, kalau dikatakan baik, senang dengar rasanya. Betul? Pak Ferry Suseno yang baik. Oh, ini orang ini sopan sekali. Betul kan? Pendeta Duha yang baik. Senang rasanya mendengar orang kalau ngomong begitu. Betul? Dan orang ini pintar sekali. Dia ngomong kepada Tuhan, guru yang baik. Apakah yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan ini sangat bagus sekali. Betul? Bagus enggak? Siapa yang tidak mau hidup yang kekal? Masih Mazmur 90 ayat yang lu. Umur manusia berapa? 70. Kalau kuat 80. Setelah itu penderitaan, kesusahan, dan berlalunya itu buru-buru, cepat sekali. Buru-buru artinya tergesa-gesa, cepat sekali. Kadang-kala saya dan istri pendeta Duha bercanda, Han, kulit kita sudah mulai ada keriput ya. Terus saya bilang ke saya, "Sutua ngana sayang." Itu bahasa Manado. Ngana ini sudah tua, kamu sudah tua. Mau lambat atau cepat, lama-lama kulit yang mulus ini akan jadi tua juga. Betul? Nggak ada kulit ini mulus terus, ya kan? Nah, lama kemudian sudah mulai 5L. Letih, lesu, lemah, lunglai, loyo. Betul kan? Kita nggak mau sangkal itu, kita akan menuju ke sana, ya kan? Menuju ke sana. Iya ya, betul juga ya. Jadi umur manusia singkat. Maka pertanyaan ini bagus sekali. Tuhan, apa yang harus saya lakukan agar saya memperoleh hidup yang kekal? Bagus sekali ini pertanyaan. Betul tidak? Kalau saya mau bertanya kepada kita yang hadir pada malam ini maupun yang ada di Zoom, berapa di antara kita yang rindu mendapatkan hidup yang kekal? Tolong angkat tangan yang ada di grup ini. Bohong sekali. Kita nggak mau hidup yang kekal. Betul? Bohong. Saya pun malah lagi duka cita, tidak ada lagi tangisan. Dalam Wahyu 21 ayat yang keempat, yang ada hanyalah sukacita. Tempat di mana kita nggak tua-tua. Betul? Itulah hidup yang kekal. Saya ini jujur, tadi malam saya kewalahan. Kebetulan yang setting ini dia bikin presenter view. Bagi yang tahu komputer, jadi kecil itu layar, makanya saya maju ke depan. Karena mata saya ini sudah -6 plus 1,5, terus silinder 1,5. Jadi selama hampir 2 tahun ini di Zoom, minus saya bertambah. Jadi kalau saya buka begini, minta maaf semua kalian di sini, karena nggak bisa lihat, kan minusnya 6. Jadi kemungkinan kalau saya periksa lagi, cek mata Pak Roring, plusnya bertambah, minusnya bertambah, silindernya juga bertambah. Untung saya masih bisa melihat ini istri dan anak-anak saya. Bahaya kalau nggak bisa kenal lagi. Kita kembali ke laptop. Mari kita analisa siapa orang ini. Di dalam Matius 19 ayat yang ke-20, dia adalah orang muda, youth. Semangat berarti orang muda. Makanya dia boleh
lari-lari. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-22, dia adalah seorang yang kaya. Bahasa Inggris bilang rich man. Waduh, kalau ada girls, wanita yang ingin cari cowok, carilah yang muda dan carilah yang kaya. Oh, yang luar biasa ini. Terus seorang pemimpin, ruler, Lukas 18 ayat yang ke-18. Bukan cuma itu. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-22, dia adalah seorang yang beragama, religius. Wanita mana di dunia ini yang tidak mau pria seperti ini? Sudah muda, kaya, penguasa, apa lagi? Beragama, komplit. Betul kan? Pasti wanita-wanita itu akan bilang, ini adalah calon suami yang tepat. Sudah beriman, setia, muda, rohani lagi. Aduh, komplit Pak Ferry. Iya kan? Pasti Pak Ferry akan mencari anak mantu yang kayak demikian mungkin. Komplit dia. Dan saya yakin semua orang tua pun ingin yang dapat demikian, yang komplit tanda kutip. Anda lihat jawaban dari Yesus. Mengapa kau katakan aku ini baik? Tak seorang pun yang baik selain dari Allah. Engkau tentu tahu, engkau mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Itu jawaban daripada Tuhan Yesus. Apa jawaban daripada orang muda ini? Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu. Lihat, semuanya dia bilang, telah ku turuti sejak masa muda. Semua. Tidak membunuh, tidak mencuri, dusta. Ini jawaban dari Tuhan. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata, hanya satu kekurangan. Jangan heran kenapa Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mau sayang Tuhan, mau ikut Tuhan, tidak boleh main-main, harus serius. Kenapa? Karena mau masuk surga. Sedangkan di kantor aja, saya nggak tahu, pasti semua kantor perusahaan ada kalau di kantor Uni kami itu 7:30 itu ada punch. Jadi pakai punch. Kamu lewat terlambat, pulang pun harus kan ada jam kerja jam berapa, ada SOP. Begitu juga kita ke sekolah kan, ke sekolah Ibu Guru Erni kan mengerti, masuk jam berapa, pulang jam berapa. Nggak mungkin anak-anak suka-suka saya kalau saya mau ke sekolah jam 10, enggak. Iya kan? Makanya Tuhan bilang hanya satu kekuranganmu. Artinya Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan all, semua, tidak boleh tawar-menawar. Apa yang dia bilang sini? Pergilah dan jualah yang kau miliki. Oh, kaget dia. Mau jual semua ini. Iya kan? Berikan kepada siapa? Orang miskin. Kita nggak bahas ini. Ini sebenarnya satu topik yang lain. Kenapa dia mesti berikan kepada orang yang miskin? Kita nggak bahas di sini. Maka engkau akan beroleh apa? Harta di mana? Mana lebih berharga? Harta di bumi atau harta di surga? Hah? Harta di surga. Bukankah Alkitab berkata,
Jangan kumpulkan hartamu di bumi karena banyak ngengat dan karat. Maksud Tuhan adalah sebanyak-banyaknya harta yang kamu miliki orang muda, kalau kamu mati, berapa banyak harta yang kamu bawa? Kalau kita Ibu Erni punya rumah, di rumah berapa kamar? 2 kamar. Yang dipakai tidur dengan Pak Roring berapa kamar? 1 kamar. Betul kan? Kamar yang biasa kita pakai tidur itu, kalau di anak-anak ada yang 120 kali 20 kali 2 meter ya. Kalau kami 160 kali, orang dewasa 160 kali 2 meter. Ada yang 180 kali 2. Saya mau tanya, kalau Anda mau beristirahat, tidur, kira-kira gaya tidur Anda bagaimana? Apakah Anda pernah melihat orang tidur begini? Nada, betul kan? Paling kita tidur, kalau bukan begini, begini. Anda lagi latihan menghadap Tuhan sebenarnya. Kan lihat ke atas. Kira-kira gaya apa yang saya mau gunakan kalau saya RIP? Betul kan? Anda punya mobil, satu mobil kalau dia Innova 7 kursi. Berapa kursi yang kita pakai duduk? Cuma 1. Saya punya jas, mungkin ada 5. Kalau saya mati, berapa jas yang saya pakai? Cuma 1. Saya punya meja ada 5. Pakai meja yang saya pakai kalau saya mati? Cuma 1. Betul kan? Saya punya kaos kaki, berapa kaos kaki Pak Roring akan pakai kalau meninggal? Cuma 1. Cuma satu semua, nggak ada yang double. Plus 1 Alkitab, 1 sekolah sahabat, 1 lagu Sion. Iya kan? Kalau anak-anak yang baik dia akan kasih 1 sepatu baru. Itu yang kita pakai, bukan? Makanya Tuhan bilang, jual hartamu, kamu akan dapat harta di surga. Nah, saya mau berikan Anda salah satu teknik belajar Alkitab. Coba Anda perhatikan di dalam bahasa Inggrisnya, apa yang kurang di bahasa Indonesianya. Coba Anda perhatikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mana yang kurang? Yang di Zoom boleh perhatikan, jawab. Yang di sini yang bisa perhatikan. Yang mana yang kurang di dalam bahasa Indonesia? Inilah perintah Tuhan kepada orang muda itu. Yang mana yang kurang? Apa yang kurang di sini? Apa? Apa yang kurang? Jangan malu-malu, salah pun tidak apa-apa. Begoro, apa yang kurang? Yang kurang di sini adalah ini. Take up the cross. Apa artinya take up the cross? Pikul salib. Itu nggak ada di bahasa Indonesia. Yang di dalam Alkitab terjemahan baru ini, di Alkitab kita ini, nggak ada namanya pikul salib. Tapi dalam bahasa Inggris, yang Tuhan katakan adalah, hei anak muda, jual hartamu kepada orang miskin, dan engkau akan dapat harta surga. Ikut saya. Datang kepada saya, baru pikul itu salib. Apa arti kata pikul salib? Salib adalah lambang pengorbanan. Artinya kalau mau ikut Tuhan, hei orang muda, kamu ingin dapatkan hidup yang kekal, betul? Mesti berkorban. Pikul salib, berkorban, sangkal dirimu. Mari kita baca sama-sama. Anda jangan baca bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya.
Ini adalah respon daripada orang muda ini. 2, 3. Kata sedih dalam bahasa Inggris ini grief. Grief ini adalah kata yang dipakai jika orang yang kita cintai meninggal. Jadi suami kita yang meninggal, atau istri kita yang meninggal, atau anak-anak kita yang meninggal, atau orang tua kita yang meninggal. Jadi sedihnya minta ampun. Aduh, kenapa sudah meninggal? Itu namanya grief di sini. Jadi bukan cuma sedih, aku sedih sekali, bukan begitu. Jadi sedih yang paling dalam sekali. Jadi waktu orang muda dengar itu, waktu Tuhan bilang jual itu harta, baru ikut saya, pikul salib ikut saya, sedihnya seperti sedih kehilangan orang tua, sedih seperti kehilangan istri kita, sedih seperti kehilangan anak-anak yang kita cintai meninggal. Jadi harta yang ada dalam pikirannya itu, itulah harta. Kalau hilang itu harta, sedihnya minta ampun. Betul kan? Di 10 hukum ini, hukum yang dia langgar nomor 1. Paling pertama dia sudah langgar. Betul? Padahal dia bilang semua hukum itu setelah saya turut, tapi dia sudah melanggar hukum yang pertama. Apa hukum yang pertama? Saya tidak akan ada ilah yang lain. Jadi harta bagi orang muda itu sudah menjadi ilah. Anda lihat, itu hukum nomor 1 dia sudah langgar. Kalau dia sudah langgar hukum nomor 1, itu otomatis dia akan langgar semua sebenarnya. Berarti dia tidak takut akan Tuhan. Bagi dia lebih penting ini harta daripada, makanya Alkitab 36. Apa gunanya seorang memperoleh isi dunia kalau dia untuk apa kita miliki semua harta? Peris, pilih, mau pilih yang mana? Nggak ada guna. Tuhan tahu hidup ini sia-sia. Jadi karena sia-sia, kalau ikut Tuhan ikutlah dulu. Kalau menurut Tuhan nurutlah. Itu sama dengan anak-anak. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Kalau mau turut orang tua, turutlah betul-betul. Jangan cuma iya di mulut tapi tidak iya di hati. Makanya segenap hatimu, segenap kamu, segenap budimu, main. Betul, cuma ngomong. Sayang di ngomong dan sayang di sini juga. Itu namanya dengan nurut. Heran sama mati ayat yang kedua. Ya. Waktu di akhir zaman Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu. Bahkan lebih, tanda kutip, lebih kejam lagi Tuhan berkata,
Nyala kau. Artinya pergi sana. Itu diusir kan? Pergi. Sudah dibilang aku tidak kenal. Terus habis itu bilang kita diusir. Ditambah lagi dia bilang pembuat kejahatan. Ngeri enggak? Sangat ngeri sekali. Padahal orang ini adalah orang Kristen. Karena mereka itu adalah mereka yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Seperti orang muda yang tadi. Semua Tuhan aku telah perbuat. Betul kan? Semua. Sama juga dengan ini. Tuhan, kenapa Tuhan bilang kau tidak kenal aku Tuhan? Padahal setiap hari saya baca Alkitab. Setiap hari saya berdoa. Saya ke gereja. Kok bisa Tuhan tidak kenal saya? Itu ibarat seperti orang yang sudah menikah suami istri. Dia katakan kepada pasangannya, aku tidak kenal kamu. Keluar kamu dari rumahku. Betul kan? Pergi sana kamu. Jangan datang di rumah ini. Karena kamu pembuat kejahatan. Sakit nggak kalau pasangan kita ngomong begitu, Ibu Lis? Sakit sekali. Apalagi kalau anak-anak kita bilang begini, Om, Tante siapa ya? Dan kalimat itulah yang akan kita dengar jikalau kita tidak menurut kepada Tuhan. Mereka katakan, oh bukankah kami bernubuat demi namamu Tuhan? Kenapa Tuhan bilang tidak kenal aku? Makanya dia bilang, nah semua orang, betul? Tidak semua orang yang berseru. Ini kita baca Alkitab dari ayat belakang sampai ke depan. Biasanya kan dari 21 ke 23. Kita baca dari 23, 22, 21. Enggak semua orang berdoa kepada Tuhan. Enggak semua orang baca Alkitab. Betul? Enggak semua orang ke gereja yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga. Sama dengan orang muda tadi katakan, apa yang harus saya perbuat supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Sama. Nah semua orang, betul kan? Berarti tidak jadi betul kan? Jaminan inilah apa jaminan? Apa jaminan kehendak Bapa? Hanya pendeta Paku yang setia. Nah, malam ini kita akan belajar apa kehendak Bapa di surga. Betul tidak? Ini yang kita mesti belajar. Baik yang ada di Zoom, yang nonton. Tadi kan saya bertanya di awal, siapa mau ke surga? Angkat tangan. Nah, kalau jika betul-betul kita mau ke surga, maka kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Nurut. Tapi kita akan cari tahu apa itu kehendak Bapa di surga. Mari kita belajar sama-sama. Saya mau kita baca sama-sama. Jangan baca bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia aja. 2, 3. Harus belajar apa? Belajar. Betul tidak? Jadi dia bilang, sebab aku telah turun dari sorga bukan
melakukan kehendak diri dia. Tapi kehendak siapa? Bapa. Mas tadi itu dia semua orang surga untuk hendak kita belajar Yesus. Kenapa kita belajar dari Yesus? Dan ayat yang ke-39. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi Tuhan melakukan kehendak Bapa di surga, tujuannya supaya jangan ada yang hilang. Bukan jangan ada yang hilang. Jika orang itu mati, dia akan dibangkitkan. Hebat ya. Mari kita belajar lebih lanjut lagi. Ayat yang ke-40. Kita baca sama-sama. 3 ayat yang ke-40. Nah, lebih spesifik lagi. Inilah kehendak Bapa di sorga, supaya kita melihat anak. Siapa tuh anak? Yesus. Kita mesti lihat Yesus. Apa yang Yesus perbuat. Betul kan? Apa sih yang Yesus perbuat? Betul kan? Apa yang Yesus perbuat? Setelah kita melihat apa yang Yesus perbuat, maka kita harus percaya itu. Maka engkau akan beroleh apa? Beroleh apa? Dan jika engkau mati, engkau akan dibangkitkan. Enak sekali ya. Kalau begitu kita harus cari tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Betul tidak? Cari tahu apa sih yang dilakukan oleh Yesus sehingga saya bisa dapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang hadir pada malam ini maupun yang lagi di Zoom, masalah yang sangat serius sekali. Kenapa? Karena ini menyangkut hidup yang kekal. Bukan main-main. Sangat serius sekali. Nanti Anda saya akan tunjukkan betapa seriusnya ini. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Waktu Yesus naik ke surga, dia meninggalkan perintah kepada siapa? Muridnya. Apa perintahnya? Beritakanlah Injil. Apa definisi Injil? Injil adalah kabar kesukaan tentang siapa? Yesus. Yesus yang telah lahir, hidup, dan bangkit. Injil adalah satu kekuatan bagi orang supaya dia menang, supaya dia dapat hidup yang kekal. Namun ada syarat di situ. Apa syaratnya di ayat yang ke berapa ini? 16. Siapa yang percaya kepada apa? Injil itu. Jika Anda percaya kepada Yesus, betul kan? Masih ingat di ayat tadi? Kalau Anda percaya, maka Anda akan dapat hidup yang kekal. Betul kan? Jika kita percaya kepada Yesus, maka
kita harus dibaptis. Jadi percaya itu dibuktikan dengan baptisan. Jika siapa yang percaya akan Injil itu dan dibaptis, akan diselamatkan. Anda lihat betapa pentingnya itu menurut kehendak Bapa di surga. Adalah memandang Yesus, orang itu kayak Yesus, apa yang Yesus lakukan maka dia akan selamat. Baptisan. Hilang. Jaringannya hilang. Mohon maaf karena ada gangguan. Sudah muncul. Baptisan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah baptisan untuk membuktikan dia melakukan kehendak siapa? Bapa. Jadi Yesus sendiri melakukan kehendak Bapa. Makanya Anda perhatikan ayat selanjutnya. Saya jujur baru dapat ini ayat. Padahal sudah bolak-balik saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Anda lihat, Yesus saja, jikalau dia tidak dibaptis, dia akan merasa susah. Jujur saya baru dapat ini ayat. Saya nggak tahu Anda sudah pernah dengar ayat ini pada waktu KKR. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena KKR ini saya juga dapat pengalaman yang baru. Hilang lagi signal ya. Lukas 12 ayat yang ke-50. Jika Yesus aja susah hatinya jika tidak dibaptis, bagaimana dengan kita? Betul kan? Betul nggak Pak Franky? Waktu saya baca ini, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, mengingatkan saya bahwa betapa pentingnya itu baptisan. Saya sebagai orang tua, kewajiban saya adalah menuntun anak-anak saya untuk dibaptis. Kenapa? Karena
Yesus saja susah kalau nggak dibaptis. Anda lihat kalimatnya, betapakah susahnya hatiku. Jadi itu kalimat yang apa? Ungkapan yang paling dalam dari Yesus. Susah hati saya kalau saya tidak dibaptis. Nah, pertanyaan itulah yang harus menjadi bagian kita yang hadir pada malam ini maupun yang ada di Zoom. Apakah Anda dan saya susah enggak hati Anda kalau tidak dibaptis? Atau kalau tidak dibaptis, hore saya tidak dibaptis. Dan kalau kita tidak merasa susah, orang yang lain dibaptis, bahaya. Jikalau hati kita tidak susah melihat anak-anak kita dibaptis, bahaya. Jikalau hati kita tidak susah melihat suami kita atau istri kita atau orang tua kita tidak dibaptis, bahaya. Betul? Paling bahaya. Waktu saya baca ayat ini saya renungkan, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena memang betul Tuhan bilang, aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Karena susah hati Yesus kalau ada orang yang tidak selamat. Bukankah tadi ayat tadi berkata bahwa supaya ada seorang hilang, betul kan? Dan orang itu akan Jadi waktu saya baca ayat ini, karena dua anak saya sebagai pendeta pun, sebagai papa, sebagai ayah, sudah melakukan kewajiban saya. Lepas saya punya tanggung jawab, tanda kutip, secara rohani. Aku harus menerima. Dia pakai kata harus, bukan aku sebaiknya, bukan aku akan, bukan. Betul? Beda kan bilang aku sebaiknya. Kalau sebaiknya bisa iya, bisa tidak. Kalau aku akan belum tentu. Tapi kalau bilang aku harus menerima baptisan, dan lihat betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Sebelum dibaptis, hati Yesus pun susah. Kita yang sudah dibaptis, kita akan berkata, terima kasih Tuhan, saya telah menerima Engkau. Maka doa kita akan berkata, Tuhan tolong saya supaya saya tetap setia kepada Tuhan. Bagi yang sudah dibaptis, bagi yang belum dibaptis, kita harus berkata seperti Yesus, betapa susahnya hatiku kalau dia anak itu akan berkata pada orang tuanya, mama, papa. Kalau kita punya suami atau istri kita yang belum mengenalkan kebenaran, kita akan berkata, oh sayangku, betapa susahnya hatiku kalau engkau tidak dibaptis. Kenapa kita mesti timbul pertanyaan? Kenapa Yesus berani berkata betapa susahnya hatiku kalau saya tidak melakukan baptisan? Berarti ada yang penting di situ, betul? Ada yang penting lebih daripada Anda dibaptis dengan cara diselamkan. Ada yang lebih penting di situ. Mari kita lihat ayat yang tadi. Anda perhatikan baik-baik apa yang penting di situ. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kira-kira kalau Yesus tidak dibaptis,
Ibu Lis, apakah Yesus akan disebut inilah anakku yang kukasihi? Betul kan? Setelah Yesus keluar dari air, keluar suara dari surga. Inilah anakku yang ku kasihi. Bukan cuma ku kasihi, dia bilang, kepadanya lah aku berkenan. Saya waktu analisa baik-baik ini, ayat ini betul ya. Kan ayat sebelumnya mengatakan Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, tadi kita baca, biarlah hal itu terjadi, karena dengan demikian aku menggenapi kehendak Bapa di. Jadi Yesus tahu betapa pentingnya dia tahu betapa, makanya setelah dia menurut maka surga. Inilah anakku yang ku kasihi. Bukan cuma itu, Roh Allah turun seperti burung merpati. Simbol itu adalah simbol pengurangan. Itu adalah perkataan pengukuhan kepada Yesus, bahwa Yesus telah melakukan kehendak Bapa di surga. Jangan heran kenapa pendeta Yesus katakan, susah hatiku kalau tidak dibaptis. Susah dia. Karena bagaimana mungkin Yesus akan dikatakan anak yang kukasihi kalau tidak dengaran. Bagaimana mungkin akan dikatakan anak yang kukasihi kalau tidak menurut. Betul? Mohon maaf, memang agak susah sekali pakai masker. Saya ambil dari YouTube ini, situ ada websitenya. Bukan cuma dibaptis. Anda lihat betapa luar biasanya cinta Yesus kepada kita. Kalau Anda tidak kuat, ada suaranya? Habis. Sakit sekali ternyata. Sakit sekali. Sakit nggak? Aduh, aduh, letih. Terus kami izinkan dapat 4 Isra mahkota. Jadi pohon itu yang dirangkai, ditaruh di kepala. Tajamnya itu lebih tajam dari pisau. Ujungnya, aduh, tajam sekali. Saya ada bayangkan, kan kalau saya kan cuma pegang, saya cuma iseng, bulis, tajam sekali. Cuma sentuh sedikit itu. Jadi dia punya mahkota duri itu memang tajam sekali, lebih tajam dari pisau. Saya ada bayangkan, jangan heran kulit di situ robek sampai banyak keluar darah. Tajam sekali pendeta.
Hati-hati. Sudah dikasih tahu hati-hati, jangan pegang. Ya namanya manusia selalu mau coba pegang. Untung nggak luka. Saya cuma pelan-pelan, tajam sekali. Terus saya bayangkan betapa cintanya Yesus kepada kita. Bukan cuma dia tunjukkan akan baptisan, tapi dia tunjukkan betapa pentingnya menurut setia kepada Tuhan sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Masih ingat apa kalimat terakhir? Kalimat terakhir sebelum Yesus menghembuskan nafas yang terakhir di atas kayu salib. Dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Baru dia habis. Sampai detik terakhir. Yesus memberikan contoh betapa pentingnya setia kepada Tuhan sampai nafas yang terakhir. Penting sekali. Penting sekali. Pertanyaannya akan kita renungkan. Apakah saya mau menurut kehendak Yesus? Jika saya mau turut kehendak Yesus, maka kita mesti percaya kepada Dia. Maka kita tidak akan menyia-nyiakan kematian Yesus. Betul? Yesus, engkau telah mati bagi saya. Saya tidak akan sia-siakan kematianmu. Saya mau setia kepada Tuhan. Kita yang sudah dibaptis, kita harus rekomitmen kembali. Tuhan, aku telah dibaptis berapa waktu yang lalu. Maka hari ini saya akan memperbarui komitmen saya. Saya mau setia kepada Tuhan. Saya mau ingat kembali janji baptisan saya. Saya akan setia apapun yang jadi dalam kehidupan saya. Saya akan setia seperti Yesus setia di atas kayu salib. Saya tidak akan menyia-nyiakan kematian Tuhan di atas kayu salib. Saya akan setia kepada Tuhan walau badai berat sekalipun. Saya tidak akan sia-siakan kematian Tuhan. Dan bagi mereka yang belum dibaptis, Tuhan, saya mau menggenapi kehendak Tuhan. Saya mau dibaptis. Saya mau menerima Roh Kudus seperti Yesus menerima Roh Kudus. Dan saya mau disebut oleh surga, inilah anakku yang kukasihi. Maka kita mesti relakan diri kita dibaptis. Jika ada yang bertanya kepada kita, bagi mereka yang sudah dibaptis dan bagi mereka yang mau dibaptis, kalau ada yang bertanya kepada Anda, kenapa Anda mau dibaptis dan kenapa Anda mau dibaptis, jawaban inilah yang harus kita berikan. Yang pertama, saya mau dibaptis karena saya mengasihi Yesus. Yesus lebih dahulu mengasihi saya. Jangan kenapa mau dibaptis? Karena orang tua saya dibaptis. Kenapa saya mau dibaptis? Karena saya mengasihi Yesus. Nomor 2. Kenapa saya mau dibaptis? Kehendak Tuhan. Karena baptisan adalah menggenapi kehendak Tuhan. Kenapa saya mau dibaptis? Ini kelewat, itu yang pertama tadi sebenarnya. Karena Yesus juga dibaptis. Jadi tadi terlambat nomor satunya. Jadi yang pertama, kalau ditanya kenapa mau dibaptis, Yesus juga dibaptis. Kenapa mau dibaptis? Karena saya mengasihi Yesus. Kenapa mau dibaptis? Karena saya rindu menggenapi kehendak Bapa di. Kenapa mau dibaptis? Karena saya mau perintah Tuhan. Betul? Tapi siapa? Tuhan. Kenapa saya mau dibaptis? Karena saya mau dipanggil
inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Malam ini, bagi Anda yang sudah dibaptis, saya mau undang berbaptisan yang sudah Anda lakukan beberapa waktu yang lalu, dan katakan kepada Yesus, oh Yesus, tolong saya untuk tetap setia kepada Tuhan. Tolong saya sampai saya mengembuskan nafas yang terakhir. Hati. Tuhan, tolong saya supaya saya setia kepada Tuhan. Bagi yang ada di Zoom, Anda boleh berdiri dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya saya setia kepada Tuhan. Sementara Anda berdoa, saya mau menyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita nyanyi sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup adalah kesempatan berakhir. Kita yang masih hidup saat ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku. Biarlah perkataan dan perbuatan saya menjadi berkat bagi orang yang lain. Tuhan, pakailah hidup suami, berkat bagi istri, berkat bagi anak-anak, berkat bagi sesama Tuhan. Selagi saya masih ada nafas kehidupan. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ku. Bila ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan. 3 malam berturut-turut, baik kami yang ada di sini maupun yang hadir menyaksikan lewat Zoom dan Facebook. Terima kasih Tuhan karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Oh Tuhan, tolong kami masing-masing, kami yang sudah dibaptis, tolong kami untuk setia kepada Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, dan bagi mereka yang telah berdiri Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di Zoom, yang akan dibaptis besok, oh Tuhan, meteraikanlah keputusan mereka Tuhan, sehingga esok hari manakala mereka akan dibaptis, surga bersukacita. Dan Tuhan, malam ini bagi ada yang masih bergumul untuk mengambil keputusan, oh Tuhan, berikan mereka kemenangan, berikan hati mereka susah Tuhan, oleh karena mereka belum mengambil keputusan. Karena betapa pentingnya baptisan itu bagi diri mereka. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online. Pulanglah bersama dengan kami Tuhan, melalui malaikat-Mu yang kudus. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, besok kami ketemu kembali Bat yang kudus untuk berbakti dan melanjutkan seri kebaktian kebangunan rohani. Hidup adalah kesempatan, dengan judul yang terakhir, kesempatan untuk setia kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk.